Di tengah parade Bastille Day yang meriah di Paris, Claire Duba, seorang jurnalis foto berdarah Prancis-Indonesia, memotret dengan profesionalisme tanpa celah. Namun hidupnya berubah dalam 1 detik ketika ia melihat seorang prajurit TNI bernama Raihan Aditya yang wajahnya identik dengan Aldi pria Indonesia yang menyelamatkannya 5 tahun lalu di reruntuhan gempa Lombok, terseret arus kenangan dan harapan. Claire mengejar Raihan, yakin bahwa ia telah menemukan kembali belahan jiwanya. Tapi Raihan bukan Aldi. Fakta ini menghancurkan Claire, namun juga membuka jalan bagi pencarian penuh luka dan harapan. Dalam perjalanan mencari Aldi yang hilang, Claire dan Raihan justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk melangkah maju meski hati masih dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Ikuti perjalanan Claire Duba, seorang jurnalis foto keturunan Prancis Indonesia yang hidupnya berubah saat melihat wajah seorang prajurit TNI di Paris yang mengingatkannya pada pria yang pernah menyelamatkannya dari reruntuhan gempa di Lombok. Sinilah cinta, trauma, dan pencarian jati diri berpadu dalam cerita menyentuh hati. Episode baru setiap minggu, cerita fiksi original, drama emosional, kisah lintas budaya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap gambar menyimpan kenangan, dan setiap kenangan bisa membawamu pulang. Langit Paris yang itu berwarna biru terang, tanpa awan. Suara derap sepatu dan gemuruh sorakan rakyat menyatu jadi satu irama. Menggema sepanjang Champs, Lis, spanduk, bendera, dan kamera bergoyang-goyang di udara. Orang-orang berdesakan, berlomba mendapatkan sudut terbaik untuk menyaksikan parade Bastille Day yang megah itu. Di antara kerumunan, Claire Duba berdiri tenang. Kamera DSLR tergantung di lehernya. Kedua tangannya menggenggam erat bodi kamera seperti memeluk seseorang yang tak ingin dilepas. Ia tak tersenyum. Bahkan, ketika orang-orang di sekelilingnya berseru, "Girang!" Claire hanya mengarahkan lensa ke arah para pasukan yang lewat satu demi satu. Marinir Prancis, delegasi NATO, lalu unit pasukan asing dari berbagai negara. Matanya tajam, fokus, namun dingin. Claire bukan tipe fotografer yang mudah hanyut dalam suasana. Ia belajar bertahan-tahan untuk jadi seperti ini, menahan emosi, tetap tenang, profesional. Ia pikir, tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menggoyahkan konsentrasinya saat memotret. Tapi itu sebelum matanya tertumbuk pada rombongan terakhir yang berjalan gagah melewati Arc de Triomphe. Pasukan TNI Merah Putih kecil tertempel di lengan kiri seragam mereka. Langkah kaki mereka mantap dan teratur. Wajah-wajah para prajurit muda itu penuh disiplin. Tapi satu wajah membuat Claire membeku. Nafasnya tercekat. Kamera di tangannya jatuh, menggantung di dadanya. Claire menatap leket-leket seorang pria berseragam loreng hijau dengan baret merah. Barisan ketiga dari kiri. Posturnya tegap, mata lurus ke depan. Wajahnya, Tuhan, wajah itu, Aldi, bisikan kecil lolos dari bibir Claire. Lututnya terasa lemas. Ia menunduk sesaat, mencoba menenangkan diri, menepuk-nepuk pipinya. Tidak, ini pasti kebetulan. Orang mirip, itu biasa. Tapi saat ia menatap lagi, keraguan itu runtuh. Wajah itu adalah wajah yang selama 5 tahun ini hadir di mimpinya. Pria yang memeluknya erat di bawah puing hotel, yang menyuapinya air dari tutup botol, yang menyanyikan lagu dengan suara lirih saat malam terlalu gelap dan dunia terasa nyaris berakhir. Aldi, orang yang menyelamatkan hidupnya dan menghilang tanpa jejak saat semua orang datang. Tanpa pikir panjang, Claire mendorong tubuhnya melewati kerumunan. Excuse-moi, teriak seseorang saat tubuh Claire menyenggolnya. Claire tak peduli. Ia berlari, menerobos garis polisi yang menjaga parade. Seorang petugas berseru dalam bahasa Prancis. Tapi Claire sudah terlalu jauh. Ia menangis. Tak tahu apakah itu air mata senang, terkejut, atau panik. Yang ia tahu, Aldi ada di sana. Ian, dan Claire tak mau kehilangannya lagi. Ketika barisan pasukan TNI mulai mendekat, Claire menyeruak ke depan. Lalu tiba-tiba memeluk prajurit itu dari samping. "Aldi, astaga, kamu hidup, jeritnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Sambil terisak, prajurit itu langsung menghentikan langkahnya. Refleks menoleh ke arah wanita yang memeluknya erat. Matanya membesar. Komandan di barisan depan segera memberi aba-aba berhenti. Claire tak melepaskan pelukannya. Tangannya gemetar. Suaranya pecah. Aku Claire. Dari Lombok, hotel, reruntuhan. Kamu ingat kan?
Pasukan TNI di sekeliling menatap bingung. Beberapa mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. Raihan, nama prajurit muda itu, menunduk, mencoba melepas pelukan Claire dengan hati-hati. Ia tampak gugup. "Maaf, saya bukan Aldi," katanya perlahan. Dalam bahasa Indonesia yang lebih lancar dari Claire, Claire menagong. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu dari dekat. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Itu bukan mata Aldi. Ada keteduhan, iya, tapi tidak ada luka. Tidak ada sorot yang sama. Raihan Aditya, Letnan 2, pria itu memperkenalkan diri. Canggung. "Saya belum pernah ke Lombok, Mbak. Mungkin salah orang." Claire melepaskan pelukannya perlahan. Wajahnya pucat. Ia melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah, kamera di lehernya terasa seperti beban. Orang-orang mulai bertepuk tangan lagi, mengira ini bagian dari pertunjukan. Seorang polisi Prancis menggiring Claire keluar dari area parade dengan lembut. Sementara Raihan menatap punggungnya dengan ekspresi aneh campuran penasaran, kasihan, dan sedikit cergak. Claire berjalan lunglai. Dunia terasa goyah. Wajah yang selama ini ia kejar di setiap mimpi, yang ia bayangkan akan datang lagi dengan pelukan hangat, ternyata hanya bayangan. Bayangan yang menyerupai, tapi bukan milik orang yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Claire merasa benar-benar sendirian. Claire menatap kosong ke layar laptopnya di kamar hotel kecil di arrondissement ke-7. Tak jauh dari Menara Eiffel, hujan rintik-rintik mengetuk jendela, mengiringi kehampaan yang sudah 2 hari bersarang di dadanya. Foto-foto parade masih terbuka. Wajah Raihan terpampang jelas di layar. Pria itu tersenyum tipis, mengenakan seragam loreng dan baret merah, persis seperti Aldi 5 tahun lalu. Tapi dia bukan Aldi. Bukan. Claire menghela napas, menyeka air mata yang mengering di pipinya. Ia menyesali tindakannya yang impulsif. Pelukan tiba-tiba di tengah parade, itu jadi viral. Beberapa media menyebutnya drama emosional antara tentara dan wanita misterius. Tapi Claire tidak peduli. Bagi dunia, itu cuma momen aneh. Bagi Claire, itu kehancuran. Pintu kamar diketuk. Claire mendiamkan. Ketukan datang lagi. Lebih sabar, ia akhirnya bangkit. Menyeret kaki membuka pintu. Di balik sana, berdiri Raihan, membawa kantong kertas berisi 2 cup kopi dan roti croissant. "Ada waktu sebentar?" tanya Raihan pelan, sopan. "Saya cuma, pengen ngobrol." Claire mematung beberapa detik, lalu menyingkir, mempersilahkan masuk. Raihan berjalan masuk ragu-ragu, seperti takut menyentuh udara. Claire duduk di ujung tempat tidur, Raihan di kursi dekat meja kerja. "Maaf, kalau saya bikin malu." Claire membuka percakapan lebih dulu. Suaranya serak. "Bukan bikin malu." Raihan menjawab, "Saya cuma kaget." Claire mengangguk. Ia memeluk lutut, menunduk. "Aku pikir kamu dia, Aldi. Dia yang nyelamatin aku waktu gempa di Lombok 5 tahun lalu. Kami terjebak di bawah reruntuhan hotel. 3 hari, tanpa cahaya, tanpa makanan. Hanya dia yang membuatku tetap hidup." Raihan menyimak. Wajahnya pelan-pelan berubah. "Terus, waktu diselamatkan, dia hilang. Pas tim SAR datang, dia nggak ada. Aku pikir dia mungkin korban juga. Tapi, aku cari terus. Ke rumah sakit, ke daftar pengungsi, ke sosial media, nggak ada. Lalu kemarin, waktu parade itu, aku yakin kamu dia." Raihan mengangguk pelan. "Wajah Aldi semirip itu sama saya." Claire tersenyum kecil, getir. Kembar pun mungkin kalah mirip. Tapi sorot matanya beda. "Kamu tenang, dia hancur, tapi kuat." Raihan menunduk. Ia membuka ponsel, mencari sesuatu. "Saya coba tanya ke satuan saya, database personel yang pernah ditugaskan ke Lombok saat itu. Nggak ada nama Aldi yang cocok. Artinya, besar kemungkinan dia bukan tentara, mungkin relawan, atau warga sipil." Claire terdiam lama. Hati kecilnya sebenarnya sudah tahu, Aldi bukan prajurit. Tapi entah kenapa, ia selalu membayangkan Aldi sebagai bagian dari sesuatu yang besar, berani, kuat, sama seperti Raihan. "Kamu pengen nyari dia?" tanya Raihan akhirnya. Claire menatapnya. "Aku nggak tahu, tapi kalau aku nggak nyari, rasanya aku nggak akan pernah benar-benar bisa lanjut hidup." Raihan menatap matanya. "Ada kesedihan di sana, tapi juga kekuatan kalau gitu?" "Kita kari soma-soma." Claire mengernyit. "Kita?" Raihan mengangguk. "Aku lagi cuti 3 hari di Paris. Aku bisa bantu cari data pengungsi gempa. Atau relawan waktu. Itu, siapa tahu, nemu jejak Aldi." Claire hanya bisa mengangguk pelan, lalu menandok.
Dadanya terasa penuh bukan cuma karena harapan, tapi juga rasa bersalah. Ia tahu hatinya sudah mulai menggantungkan sesuatu pada Rayhan. Dan itu tidak adil, bukan buat dirinya, dan bukan buat Rayhan. Beberapa jam kemudian, di ruang data milik Organisasi Bantuan Internasional, mereka berdua duduk di depan layar komputer besar. Staf lokal membantu membuka arsip digital pengungsi dan relawan gempa. Lombok tahun 2020, Claire menggigit bibir saat melihat foto-foto para penyintas. Tak ada Aldi, tapi satu nama mencuri perhatiannya, Aldi Mahendra, usia 28 saat itu, relawan kesehatan dari Yogyakarta, tercatat menghilang dari titik pengungsian 3 hari setelah gempa. "Ini dia!" seru Claire, menunjuk layar. Aldi Mahendra. "Itu dia." Rayhan langsung mencatat data. Nomor identitas sukarelawan, alamat asal, dan kontak darurat yang kini tak aktif. Tapi ada satu data penting. Ia sempat ditangani oleh psikolog lapangan karena trauma berat, lalu menghilang dari sistem. Claire duduk perlahan, tubuhnya lunglai. "Jadi dia hidup," bisiknya. "Ya, tapi dia tidak pernah kembali ke kehidupannya. Mungkin sengaja menghilang." Puncak konflik, malam harinya, di tepi sungai Seine. Claire dan Rayhan duduk bersebelahan di kursi taman. Lampu jalan menyala temaram. Claire menggenggam cangkir kopi hangat dari vending machine. Rayhan menatap sungai yang berkilau. "Kalau kita ketemu dia nanti, kamu mau apa?" tanya Rayhan tiba-tiba. Claire berpikir. "Lama, aku nggak tahu," jawabnya jujur. "Bagian dari aku masih berharap bisa melanjutkan cinta yang tertunda. Tapi bagian lain, takut dia bukan orang yang sama lagi." Rayhan menatapnya pelan. "Kamu tahu, aku ikut bantu karena cerita kamu nyentuh banget. Tapi aku juga takut, Claire." "Cek, kenapa?" "Takut kamu terus lihat aku sebagai bayangan Aldi, bukan sebagai aku." Rayhan. Claire terdiam. Kata-kata itu menikam. Ia menoleh perlahan, menatap Rayhan. "Aku nggak minta kamu jadi Aldi, Ray. Kamu itu, lebih dari itu, kamu nyata, kamu hadir. Ya, tapi kamu belum siap melepaskan Aldi." Claire tak menjawab. Matanya berkokek-kokokah. Rayhan berdiri, menatapnya terakhir kali malam itu. "Kalau kamu yakin pengen cari dia, kita terusin besok. Tapi kamu juga harus jujur sama hatimu, Claire. Kamu mencari cinta, atau kamu mencari masa lalu?" Claire hanya bisa menunduk, membiarkan air matanya jatuh pelan-pelan, larut bersama dinginnya udara malam. Paris, langit Nusa Tenggara Timur menyambut mereka dengan matahari hangat, dan langit yang tak lagi muram seperti Paris. Claire dan Rayhan berdiri di depan bangunan kecil yang sederhana terbuat dari kayu dan dinding papan yang mulai memudar warnanya. Di depannya tertulis, "Klinik Darurat Sukarela Mutiara Timur." Claire menggenggam tas selempangnya erat, jantungnya berdetak tak menentu. Perjalanan dari Paris ke NTT terasa seperti perjalanan menembus waktu, membawa serta masa lalu yang belum selesai dan masa kini yang gamang. "Kalau kamu gak siap, kita bisa balik kapan saja," ucap Rayhan pelan, berdiri di sampingnya. Suaranya tenang, menenangkan. Claire menggeleng. "Aku harus lihat dia. Sekali ini saja." Mereka melangkah masuk ke klinik. Bau antiseptik bercampur aroma tanah basah menyambut mereka. Beberapa anak kecil sedang duduk menunggu giliran, ditemani para ibu. Seorang pria muda berseragam relawan menghampiri mereka dengan ramah. "Selamat siang, bisa saya bantu?" Claire menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil. Foto cetak lama wajah Aldi, dari potret usang yang diambil saat mereka masih di bawah puing-puing. "Apakah Anda mengenal pria ini? Kami diberi informasi dia pernah bekerja di sini," tanya Claire. Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mengangguk. "Aldi Mahendra? Ya, dia di belakang, bagian logistik. Tapi, tanya Rayhan cepat. "Dia agak berbeda, tidak terlalu bicara. Tapi baik, sopan, banyak membantu. Tapi tidak suka dibicarakan." Claire menunduk. "Kami akan pelan-pelan." Di halaman belakang klinik, 15 menit kemudian, Aldi sedang mengangkat beberapa kardus berisi perban dan obat-obatan ringan. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir Claire lihat. Wajahnya tirus, sedikit berjenggot, tapi matanya masih sama mata yang dulu menatap Claire dalam kegelapan dan memberi harapan. Claire berdiri terpaku. "Aldi," panggilnya. Pelan Aldi berhenti. Gerakannya kaku. Ia perlahan menoleh. Seketika mata mereka bertemu. Ia mengenalnya. Claire bisa melihat itu dari ekspresi terkejut dan mata yang mulai berkaca. Tapi Aldi tidak bergerak, tidak mendekat, tidak tersenyum. "Hai," bisik Claire. "Ini aku, Claire." Aldi memejamkan mata sejenak, lalu membuka.
menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, jawabnya lirih. Claire mendekat. Perlahan, setiap langkahnya seperti menapak kenangan. Kamu pergi, tiba-tiba aku cari kamu kemana-mana, katanya. Suaranya pecah. Kenapa, Aldi? Aldi menunduk, aku takut. Waktu itu, setelah semua datang, aku cuma bayangan. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak tahu harus kemana. Aku bahkan nggak tahu kenapa aku masih hidup, Claire. Aku cuma merasa nggak layak. Claire menggeleng. Matanya menetes. Kamu layak. Kamu orang yang paling layak. Kamu yang nyelamatin aku. Aldi menatapnya sekarang. Dalam, pelan. Tapi kamu sekarang baik-baik saja. Kamu hidup dan aku lebih nyaman di sini. Menjadi orang yang tidak diingat siapa-siapa. Hening. Lama, Rehan yang berdiri di kejauhan menyaksikan semuanya tanpa suara. Ia tahu, ini bukan tempatnya untuk ikut. Claire tersenyum tipis meski bibirnya gemetar. Terima kasih Aldi untuk semuanya, untuk menyelamatkanku, untuk mencintai hidupku waktu aku sendiri hampir menyerah. Tapi sekarang aku harus melanjutkan hidupku juga. Aldi mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Kamu harus bahagia, Claire. Claire berjalan mendekat dan memeluknya. Bukan pelukan cinta yang membara, tapi pelukan selamat tinggal. Pelukan yang menandai akhir dari luka yang terlalu lama menganga. 1 minggu kemudian, di Paris, Claire duduk di balkon kamar hotelnya, memandang langit senja yang perlahan berubah jingga. Rehan datang dari dalam membawa 2 gelas coklat panas. Kamu sudah siap kembali motret? Tanya Rehan, menyerahkan 1 gelas padanya. Claire tersenyum. Kali ini benar-benar tulus. Sudah, tapi kali ini aku nggak akan cuma motret masa lalu. Aku mau motret hari ini. Dan mungkin besok Rehan duduk di sampingnya. Kalau begitu, aku siap jadi model. Claire tertawa kecil. Kamu tahu, awalnya kamu cuma bayangan Aldi buatku. Rehan menoleh. Aku tahu, tapi sekarang kamu bukan bayangan siapa-siapa. Kamu Rehan, dan aku senang karena kamu ada di cerita hidupku. Rehan tersenyum. Mereka saling menatap. Tidak ada janji besar. Tidak ada ciuman seperti di film. Hanya 2 hati yang saling memahami luka dan memilih untuk tumbuh bersama pelan-pelan.